kemudian di sini ada frog, frog ini adalah katak, kemudian ada tiger, kemudian ada sheep, kemudian ada mouse atau mice, terus juga ada duck, kemudian ada monkey, terus ada lizard, goat, horse, bear, and chicken. Terus selain yang ada di atas, ada juga beberapa contoh, misalnya di sini ada tail, kemudian snake, kemudian ada dog. Kalau dilihat di dognya ini, tail ini adalah ekor ya, bagian ekor belakang. Kemudian ada animal, kemudian hippo, kemudian giraffe, kemudian elephant, spider, kemudian crocodile. Nah, situasi berikutnya ini ada di The Clothes Shop ataupun toko baju ya. Ada purple glasses, black hat, kemudian brown bag, kemudian clothes, blue jacket, kemudian pink, kemudian handbook, sock, wet skill, shoe, dan others. Selain itu juga ada watch, kemudian gray atau gray trousers, yellow shirt, angry man. Angry man ini adalah lelaki yang sedang marah, kemudian dia menarik anaknya. Nah, anaknya di sini red the seal, jadi warna bajunya adalah merah ataupun red seal. Kemudian green jeans, ini warna celananya adalah hijau, kemudian orange dress. Kemudian ada beberapa kalimat ya, yang mungkin umum, contoh misalnya, "Wow, how many hats do you see? And what's your favorite color? And what clothes do you like to wear?" Kemudian di situasi berikutnya, ini adalah my friend's birthday. Jadi ini adalah situasi ketika ulang tahun dari salah seorang temannya ya. Nah, contoh di sini adalah alien, kemudian monster, kemudian ada balloon, kemudian ada man and man. Kalau man yang gunain MAN ini adalah satu orang pria, sedangkan man ini adalah lebih dari satu orang pria, ataupun bisa dibilang dua orang pria ya. Kemudian ada people, kalau people ini umum, jadi semua orang. Kemudian ada woman, woman ini adalah dua orang wanita. Kemudian kalau woman ini satu, kemudian ada baby, terus ada child, kemudian boy and girl. Kemudian kalau children itu adalah terdiri dari dua, anak laki-laki ataupun anak perempuan ya. Kemudian robot, kemudian person, kemudian give a toy. Nah, contoh beberapa conversation, is the alien very ugly or really beautiful? Whose birthday is it? And how old is she? And what do you do on your birthday? And then ini ada my favorite food. We can see that apple, banana, peach, fruit, bread ini roti, kemudian grapes ini anggur ya, orange, kemudian rice, kemudian pear, kemudian lemon, lime, mango, pineapple, onion ini adalah bawang, kemudian coconut, tomato, milk, beans ini kacang-kacangan, kemudian sausage, breakfast, kemudian egg, kemudian fish, dinner, potato, and meat. Terus ada watermelon, kemudian ada cake, lemonade, drink, juice, chicken, sweet candy, and others. Jadi ini adalah beberapa buku ya, ataupun kondisi yang bisa kita pelajari. Oke, kemudian kita akan lanjut di bagian English for Communication. Nah, di English for Communication di sini saya akan gunakan buku dari Dr. Agus Wibowo, Purpose of the Study, English for Communication. 1. Nah, di buku ini kita akan bedah satu persatu ya. Jadi mulai dari bab 1 itu adalah greeting and leave taking. Dia akan bermulai dari formal greeting, kemudian informal, kemudian juga ada bahasa ataupun slang,
kemudian left taking ataupun parting, kemudian introduce yourself, terus juga penggunaan artikel, asking and giving opinions, I am smart, you are smart. Jadi di sini ada penggunaan kata kerja ya, to be. Terus reading comprehensive, making order and request, I am the best, you are too. Kemudian bab 10 ataupun yang terakhir itu adalah pronouns ataupun cara pengucapannya. Oke, kita mulai dari bab 1, yakni adalah greeting and leaving taking. Tujuannya adalah untuk memahami fungsi dari greeting dalam bahasa Inggris, kemudian mengucapkan berbagai frase greeting dengan benar dan tepat sesuai situasi penggunaan greeting dalam percakapan sehari-hari. Nah, contoh misalnya untuk bagian greeting, di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama itu adalah formal greeting. Nah, untuk formal greeting ini ada banyak situasi di mana kita mungkin memerlukan bahasa yang lebih formal, bahasa profesional bisnis dalam bahasa Inggris. Contoh situasinya adalah yang pertama, pertemuan dan negosiasi bisnis, terus juga wawancara kerja, terus juga berkomunikasi dengan manajemen tinggi, menyapa presiden atau CEO perusahaan, kemudian menunjukkan rasa hormat kepada orang lanjut usia atau orang yang kita kenal dengan baik. Terus berkomunikasi dengan klien baru, klien tingkat tinggi, klien yang marah, dan lainnya. Nah, contoh useful expression, contoh di sini adalah yang paling umum dalam situasi formal, dan contoh digunakan kapan saja ya. Nah, contoh di sini contohnya adalah good morning, good afternoon, good evening, kemudian hello, what do you do? Nice to meet you, pleased to meet you, how have you been doing, how have you been? Useful response contohnya adalah hello, good morning, good afternoon, good evening, I'm fine, thank you, I'm doing well, thank you, everything is fine, thank you. How do you do too? Nice to meet you. Nah, ungkapan seperti good morning, good afternoon, and good evening ini bersikap sangat hormat. Kita juga dapat memasukkan nama belakang orang tersebut. Contoh, good morning Mr. Caroline, ya. Kemudian contohnya yang lain, saat kita misalnya ada rapat atau pertemuan, kita juga bisa gunakan good morning everyone. I hope you are doing well this morning. Kemudian juga good morning ladies and gentlemen, I wish you are in the best condition. Contoh lainnya adalah good afternoon Mr. and Mrs. Wibowo, please have a seat. Nah, ungkapan hello, how do you do ini digunakan saat bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya dan sangat formal. Ini dapat digunakan dalam situasi bisnis formal atau pesta makan malam formal. Sebagai catatan ungkapan, ini sebenarnya bukan pertanyaan apa kabar, how do you do, benar-benar sapaan yang sederhana dan memiliki arti yang mirip dengan senang bertemu denganmu. Kemudian ungkapan nice to meet you ataupun pleased to meet you. Ungkapan ini mungkin sudah sangat sering dalam pembelajaran bahasa Inggris ya. Contoh misalnya, good morning, how do you do? I'm Ratna Carla with stay calm. Kemudian ada Jeremy, how do you do too, Mr. Carla? I'm the headmaster of this school, Jeremy Thomas. Nice to meet you, Mr. Thomas. You been doing, or how have you been?
Ekspresi ini adalah pertanyaan yang sangat sederhana, sopan, dan pantas digunakan untuk memulai percakapan dalam suatu bisnis, situasi bisnis, ataupun formal. Ini adalah cara sopan untuk bertanya "How are you?" dengan seseorang yang sudah lama tidak bertemu atau seseorang yang tidak kita jumpai setiap hari. How have you been adalah bentuk waktu seseorang yang sempurna. Artinya, saya ingin tahu apa yang telah kamu atau Anda lakukan sejak terakhir kali saya melihat Anda. Contoh percakapannya di sini adalah situasi Mr. Raharja has just landed from London. He had business trip in UK for 3 weeks. At the airport, he meets his business partner, Mr. Utama. Mr. Utama, how have you been, Mr. Raharja? I'm very well, thanks. I'm so busy this month. How have you been doing? I'm fine too. Nah, itu adalah beberapa contoh ungkapan yang formal ya. Nah, sekarang kita masuk kepada ungkapan yang tidak formal ataupun informal greeting. Nah, informal greeting atau sapaan tidak resmi merupakan sebuah sapaan yang kita gunakan untuk menyapa orang yang biasanya sudah akrab ataupun dekat dengan kita. Nah, contohnya misalnya, "Hello Evan, hi Aldo, what are you doing here? I'm waiting my mom." Nah, contoh dari situasi informal ini misalnya di kantor kita bersama tim, bertemu bersama dengan tim dan kolega, kemudian bertemu atau makan siang dengan klien biasa, terus pameran dagang ataupun bursa kerja, konferensi, menyapa tetangga, kemudian bertemu kenalan secara tidak terduga, misalnya melihat seseorang yang kita kenal di toko bahan makanan ataupun di restoran. Contoh ekspresi ataupun useful expression untuk yang tidak formal, contoh adalah hello, hi, how are you, how are you doing, what is it going, kemudian good to see you, it's great to see you, nice to see you, kemudian ataupun long time no see, it's been a while, when was the last time we saw each other, how have you been, how have things been going, since saw you, what have you been up to? Nah, kemudian contohnya di sini adalah hello, hi atau hi ya. Terus juga how are you doing, how is it going ya. Jawaban sederhana dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu adalah fine, thanks, and you? Great. You? Hi Jaka, good thanks. How about you? Doing well. And how have you been? Not bad. And you? How are you? Hello Carla, how are you? Nah, jadi ini adalah contoh-contoh dari ekspresi dan juga pertanyaannya ya. Kemudian juga ada good to see you, it's great to see you, nice to see you. Ataupun long time no see, it's been a while. When was the last time we saw each other? Nah, untuk ekspresi ini digunakan ketika kita sudah lama tidak bertemu dengan seseorang ya. Nah, contoh misalnya, when was the last time we saw each other? Kapan terakhir kali kita bertemu adalah cara mudah untuk memulai percakapan tentang apa yang terjadi sejak terakhir kali bertemu. Nah, contoh pertanyaannya di sini, Bobby, yeah, who are you? I'm Opie. We study at Stackham University together. Oh, Opie, long time no see you. How are you? Fine, long time no see you too. Oke, kemudian juga ada ekspresi how have you been? How have things been going since I last saw you? What have you been up to? Nah, kemudian untuk jawaban seperti ini adalah great thanks. Did you hear we are moving to California next month? Ataupun doing well, we have just returned from our summer vacation. And how about you? Nothing to complain about. The family is good and work is fine. Just the same old, same old. What about you? Nah, contoh percakapan lain adalah, Hi Dennis, how have you been? Great, thanks. Did you hear we are moving to Bandung next month? You did? Yes, right. My company has given me a promotion. What have you been up to? Very well. Nah, jadi di sini ada contoh what have you been up to? Very well.
Nah, kemudian kita masuk kepada bahasa slang ya. Sangat penting diingat bahwa bahasa slang bersifat regional ataupun kedaerahan. Bahasa slang ataupun bahasa gaul dapat berubah dari satu negara ke negara. Nah, salam ataupun greeting slang ini sangat informal, harus digunakan dengan orang yang sangat akrab seperti teman, kemudian keluarga, rekan kerja lama, atau rekan teman yang sudah lama kenal. Contoh situasi dengan ungkapan slang ini antara lain adalah rekan kerja yang kita temui setiap hari dan kita mengenal dengan baik, ataupun teman sebaya, keluarga dekat, kemudian di bar ataupun pesta bertemu teman lama. Contoh ungkapannya adalah "What's up?", "What's new?". Ini adalah ekspresi yang informal ya. Untuk merespon ini kita cukup menggunakan "Not much", "Nothing", "Hi, what's up?". Contoh percakapannya adalah "Hi Linda, what's up?". "Oh, hi, not much. How's it going?". "It's been 8 since I have seen you. Where have you been hiding?". Nah, ungkapan ini dapat digunakan sebagai bagian dari sapaan saat melihat dan bertemu dengan seseorang secara tidak terduga. Pertanyaan, "Where have you been hiding?" Ini adalah untuk memulai percakapan untuk mengatakan bagaimana kabarmu ya. Nah, contoh percakapannya adalah, "Hi, it's good to see you. It's been 8. Where have you been hiding?". "Hi Aldo, what's up? I have just been busy, working a lot of long hours. What about you? How have you been?". "Just fine, nothing new really". Kemudian ada juga ungkapan contoh you and howdy. You adalah sapaan yang tidak informal atau hanya boleh digunakan di antara teman. Biasanya ungkapan ini tidak digunakan dengan orang tua, guru, ataupun atasan. Bahkan jika kita sangat mengenal mereka. Howdy adalah sapaan daerah yang artinya hanya digunakan di beberapa wilayah di Amerika Serikat, wilayah selatan, dan beberapa wilayah barat tengah, dan lebih banyak wilayah pedesaan. Howdy diyakini sebagai bentuk singkat dari how do you do. Jadi howdy ini adalah singkatan dari how do you do. Hi, hi, hi there, hi man. Ini adalah sebuah cara untuk mengatakan halo dengan teman dan keluarga. Hi dapat digunakan untuk menyapa orang yang dikenal baik atau jika bertemu seseorang untuk pertama kalinya di sebuah pesta, misalnya, ataupun namun hi digunakan dengan orang yang sudah kenal. Oke, kemudian leave taking or parting. Berbeda dengan sapaan, leave taking ataupun salah perpisahan itu biasa digunakan sebagai ungkapan atau tindakan ketika meninggalkan seseorang ya. Jadi contoh misalnya goodbye ya. Terus juga contoh expressionnya adalah "Hi, have a good day, have a nice day. It was wonderful to talk with you. I must be going. I have got to. It was great to talk with you. I look forward to seeing you again soon". Kemudian kita akan coba bahas satu persatu. Contoh misalnya adalah "Have a good day, have a nice day". Jadi ini adalah contoh leave taking ya. Jadi contoh misalnya ungkapan untuk perpisahannya. Nah, untuk Nah, contoh conversation selanjutnya di sini adalah kita akan mencontohkan di bagian conversation ya. Jadi setelah tadi kita membahas satu persatu terkait dengan ungkapan ataupun expression yang akan kita bisa gunakan untuk kita secara formal ketika kita bertemu seseorang ataupun informal ya. Nah, contoh conversation yang pertama di sini adalah "Good morning, Mr. Arif. How do you do? I'm Yuda, the new administrative staff". The new administrative staff. Kemudian Mr. Arif, "Nice to meet you, Yuda. I'm sorry for bothering you, sir. Would you please sign this file?". "Yes, of course. But I live in Semarang now.
Are you happy working here? Yes, I am. All right, Yuda. Here you are the files. Thank you, Mr. Arif. I'm leaving now. It's been nice talking with you. Goodbye. Goodbye. Have a good day. Jadi kita bisa lihat di sini um, untuk memulai percakapan, Mr. Yuda memulai dengan good morning, kemudian how do you do? Terus Mr. Arif menjawab, nice to meet you, Yuda. Nah, kemudian mereka memulai percakapan dengan would you like please sign this file. Jadi dia ingin meminta Mr. Arif untuk tanda tangan pada file-file itu ya. Kemudian ada beberapa pertanyaan seperti where are you from, dari mana kamu, kemudian are you happy working here. Kemudian ketika mengakhiri percakapan, Mr. Yuda itu memulai dengan I'm leaving now. It's been nice talking with you. Goodbye. Dan Mr. Arif menjawab goodbye, have a good day. Jadi kita bisa lihat di sini dari conversation yang pertama bagaimana mereka memulai dan juga bagaimana mereka mengakhiri percakapan mereka. Oke, untuk conversation yang kedua. Hi Fanny, how is it going? Fine, thanks. And you? Just fine. Where are you off to? To the library. I've got a history exam next week and need to start studying. Oh no. Well, I will see you later then. Good luck. Thanks. See you later. Jadi di conversation yang kedua, kita bisa melihat Lastri itu menyapa Fanny dengan memulai how is going. Kemudian Fanny menjawab fine, thanks, and you? Kemudian Lastri menanyakan where are you off to? Mau kemana kamu? Kemudian Fanny menjawab to the library. I have got a history exam next week. Jadi Fanny ini dia ada ujian di minggu depan, jadi dia need to start studying. Jadi dia perlu belajar. Kemudian Lastri menjawab, okay, oh no, well, I will see you later then. Jadi untuk mengakhiri percakapannya, Lastri memulai dengan I will see you later then. Good luck. Kemudian Fanny menjawab, thanks, see you later. Nah, kemudian di sini ada conversation yang ketiga ya. Nah, di conversation yang ketiga, kita contoh di sini Mr. Johan dan Profesor Ilham. Good morning, Professor Ilham. How are you doing? Good morning, Johan. I'm doing well. And you? I'm great, thank you. This is my friend Hannah. She is thinking about applying to this college. She is a view question. Would you mind telling us about the process, please? Kemudian Professor Ilham, hello Hannah. It's pleasure to meet you. I'm more than happy to speak with you. Please stop by my office next week. It's pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Don't mention it. Hopefully, I will be able to answer your question. Jadi di conversation yang ketiga, kita bisa lihat di sini Mr. Johan memulai sapaan dengan how are you doing? Profesor Ilham, how are you doing? Kemudian Profesor Ilham menjawab, I'm doing well, and you? Kemudian dia memulai percakapan dengan menanyakan ataupun perkenalkan Hana dan menanyakan tentang applying to this college. She has a few questions ya tentang dari Mr. Johan. Kemudian Profesor Ilham menjawab, hello Hana, it's pleasure to meet you. Nah di akhir kemudian Hana menjawab, it's a pleasure to meet you, Professor. Thank you so much for helping us. Dan Profesor Ilham menjawab, don't mention it. Hopefully it will be answered to your question next week. Okay. Okay, now we will next part ya tentang introduction. Introducing dalam bahasa Inggris, kemudian berbagai frase introducing dan benar dan juga percakapan sehari-hari. Nah, untuk introduction sendiri adalah
sebuah situasi ya, ketika kita ingin memperkenalkan ataupun mengenal seseorang. Contoh misalnya, introduce yourself. Nah, untuk formal introduction biasanya digunakan pada acara atau forum resmi seperti perkenalan pada acara seminar, di mana acara tersebut terdapat tokoh ataupun orang penting. Contoh informal introduction. Nah, di sini dia ada formal introduction dan juga informal ya. Untuk formal introduction, kita bisa gunakan good morning, good afternoon, good evening. Please allow me to introduce myself. I am blah blah blah. My name is blah blah blah. Kemudian juga ada may I introduce myself. I am blah blah blah. Nice to meet you. How do you do? My name is blah blah blah. I'm Dewi Mustika. My name is Dewi Mustika. How do you do? Gitu ya. Kemudian untuk informal introduction, kita bisa gunakan hello, I am blah blah blah, nice to meet you. Hi, I am blah blah blah, nice to meet you. Excuse me, what's your name? Please call me, dan lain-lain. Untuk percakapannya kita bisa gunakan di sini, contohnya adalah formal introduction, di mana di sini Mr. Anwar dan juga Mrs. William. Good morning, Mrs. William. Good morning, Mr. Anwar. How are you? I'm fine, thanks. And you? Not too bad. Mr. Anwar, this is my husband, Richard. Richard, this is Mr. Anwar, is my English teacher. Mr. William, pleased to meet you. Pleased to meet you too. Are you from UK, Mr. William? Yes, London. And you? Are you from London? No, I'm from Derby, but I live in London now. Well, goodbye, Mr. Anwar. It was nice to see you. Yes, goodbye. Kemudian contoh formal introduction yang kedua, di sini adalah, excuse me, are you Dr. James? Yes, I am. Can I help you? May I introduce ourselves? I'm John, and this is my friend Jim. We are from a book fair organizer. Hello, John and Jim. How do you do? How do you do too? Mr. James, we are here to offer you a prime stand for your publication at our book fair. It's nice to hear an offer from you, but I'm afraid I don't have much time right now. Can you give the proposal to my secretary? Okay, I will give the proposal to your secretary. Great, nice to see you. Goodbye, pleased to meet you. Nah, bagaimana di sini kita bisa lihat bagaimana dia untuk memperkenalkannya. Jadi sebelum memperkenalkan diri, John terlebih dahulu, excuse me, are you Dr. James? Jadi dia menanyakan, apakah ini benar-benar Dr. James? Terus setelah itu, yes, can I help you? Kemudian setelah itu baru John, may I introduce ourselves? Baru dia memperkenalkan dirinya bahwa mereka adalah John dan temannya adalah Jim from a book fair organizer. Nah, untuk yang informal introduction kita bisa lihat di sini, who's the tall girl next to the Cindy? Jadi, that's Maya Hayu. Didn't you meet her at Johnny's party? No, I wasn't at Johnny's party. Then let me introduce you to her now, Maya. This is my cousin Tirtha. Hi Tirtha. Hi, I'm glad to meet you. I'm glad to meet you too. Can we sit down somewhere and talk? Sure, let's sit over there. Jadi kita bisa lihat di sini Anton dia menanyakan who's the tall girl next to Cindy. Jadi siapa yang perempuan yang tinggi yang sebelahnya Cindy. That's Maya Rahayu. Didn't you meet here at Johnny party? No, I wasn't Johnny party. Kemudian Anton malu mengenalkan namanya adalah Maya. This is my cousin. Hi Tirtha and others. Nah, kemudian ada contoh selanjutnya. Ini adalah informal introduction. What's up, bro? Pretty good.
you. Oh, meet my cousin Jihan. She came here to vacation. Hello Jihan, nice to meet you. I'm Anas. Hello Anas, glad to see you. Call me Jihan. Got to go now. Okay, see you. Kemudian juga ada situation yang selanjutnya itu adalah have you two meet each other? No, we haven't. Ben, this is Carol. Carol, this is Ben. Nice to meet you, Carol. Nice to meet you too, Ben. Nah, setelah kita berkenalan yang tadi, ataupun diperkenalkan dengan seseorang, langkah selanjutnya adalah dengan sopan mengajukan beberapa pertanyaan umum untuk berkenalan ya. Nah, di sini ada beberapa catatan ya. Saat bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, dilarang bertanya tentang usia, kemudian tanggal lahir, kemudian gaji, berat badan, dan status perkawinan ya. Jadi kalau ini di luar negeri, ini adalah pertanyaan yang cukup sensitif ya. Jadi untuk pertama kali kita bertemu seseorang, jadi hindari pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini. Oke, kemudian ada beberapa pertanyaan umum yang biasa kita gunakan ataupun yang bisa kita gunakan ya. Contoh, where do you live ataupun study ataupun work? Where are you from? Where do you come from? Are you from? Kemudian, are you a student at this university? Is this your first time here? What do you do for a living? What is your job and what do you do? Kemudian juga ada how long have you been working for company? What is your interest in? What is your hobby? And what do you know Alan? How do you know Alan? Atau orang yang kita kenal ya. Oke. Nah, contoh perkenalan diri ya ataupun introduction. Contoh misalnya situasinya adalah new student ya. Good morning everyone, my name is Febri Dwi Cahya. I'm new student at this class. I was born in Bandung, February 9th, 2000. My hobbies are writing and reading. If there is a competition, I would love to take a part, as long as it relates to the word authorships. It was my first step to achieve my goal of becoming a famous writer. Yep, that's all that I can tell about myself. Thank you. Jadi kita bisa lihat di sini contoh perkenalan dari seorang siswa yang bernama Febri Dwi Cahya yang menyukai writing dan juga reading ya. Jadi dia ingin mengikuti kompetisi untuk becoming a famous writer. Nah, contoh yang kedua di sini adalah new employee. Nah, untuk new employee, kita bisa lihat contohnya di sini adalah my name is Evan Dimas. I'm a new employee here. Previously, I had worked in various reputable companies in Indonesia. So I will do my best for this company so that this company can make more progress and get higher profits. Well, that's a simple introduction I can do. I hope we can work together as a team. Thank you. Introduction yang ketiga ataupun starting presentation. First, let me introduce myself. My name is Rahmat Mulyana. I graduate from Yogyakarta State University, majoring in mechanical engineering. Here, I would like to convey my research on mechanical techniques that some time ago I found and completed. Nah, contoh introduction selanjutnya itu adalah yang berkaitan dengan family. Good morning everyone, my name is Oktarina Siwi. I was born in Papua on August 17th,
1994. I'm currently living in Makassar with my uncle. Now, allow me introduce myself further. Father. I have a sister and a younger brother. My father works at mining company and my mother is a housewife. They live in Papua. That's all I can say about myself. Thank you. Nah, untuk introduction selanjutnya, contohnya di sini adalah hobby. Good morning, friends. On this occasion, allow me introduce myself. My name is Eka Retno. I am 17 years old and live in West Java. For now, I'm in SMA N3 Bandung. My favorite food is meatballs. Well, while my favorite drink is soda gembira, and about the hobby, I really like to swim. I like to spend my vacation in the pool with my friends. Well, I think enough for information about me. Thank you very much. Kemudian, introduction yang keenam, contoh yang berkaitan dengan pekerjaan. Good afternoon all. I'm Yani Handayani, and you can call me Yani. I was born in Pandeglang, November 18th, 1994. Right now, I'm managing a personal blog about current issues, and information. So you can stop by my blog if you want to. I think that's all I can say. More or less, thank you. Nah, selain dari contoh perkenalan tadi, ini adalah juga ada contoh personal commercial introduction. Personal komersial ataupun juga bisa disingkat sebagai pidato singkat ataupun perkenalan pribadi. Nah, ini bisa jadi dapat referensi beberapa pertanyaan kayak apa tujuan karir Anda, kemudian keterampilan, kekuatan, kemudian pengalaman yang dimiliki yang akan membantu mewujudkan itu. Kemudian pencapaian apa yang paling mewakili dan bagaimana Anda menggunakan keterampilan, kekuatan, dan pengalaman ini. Contoh dari personal komersial, contoh yang pertama itu adalah Good morning, my name is Nirak Fashi, and I am a secondary education student at Western Michigan University with a focus in science. I grew up in a family of teachers and know that being a high school science teacher is my calling. My passion for helping others has been evident in my involvement in Kalamazoo Public Schools and as a camp counselor for the last 3 years. Through those experiences, I have learned to interact with diverse groups of people, which has increased my ability to relate to others. I have also had the opportunity to create lessons for the campers that focus on life skills like teamwork, communication, and time management. Having been a teacher yourself, what things should I be doing now to prepare my internship search? Contoh yang personal komersial yang kedua, hello, I'm Alexandra Hill, and I will be completing my bachelor degree in finance from Western Michigan University in August. I have worked on a wide variety of projects that have allowed me to put what I have learned and in the classroom into use a practical sense. Last year, I was part of a new course where the student managed more than $500,000 for the Western Annual Fund, and it was really exciting to see the portfolio grow. I pride myself on being detail-oriented, analytical, and driven. I understand that you are searching for a new investment advisor, and these qualities will benefit your company's goal to increase your client base while continuing to provide sound investment advice. Kemudian ada culture atau perbedaan dalam penggunaan kata sapaan seperti Miss, and Mrs. dalam bahasa Inggris ya. MS atau bisa dibaca Miss
yaitu sapaan untuk perempuan yang tidak diketahui statusnya atau digunakan pada pertama kali bertemu dengan umum. Terus juga ada Miss atau yang sapa untuk yang belum menikah, ataupun artinya adalah Nona ya. Kemudian ada yang MRS atau dibaca Mrs, yaitu sapaan untuk perempuan yang sudah menikah. Contohnya adalah istri seseorang dengan artinya adalah nyonya.